Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prebiotik dan manfaat kesehatan prebiotik. Aneka jenis mikrobia ada di tubuh manusia. Mikrobia dan tubuh manusia menjadi satu kesatuan yang disebut mikrobioma. Interaksi manusia dan mikrobia merupakan simbiosis yang bermanfaat bagi kesehatan, misal kesehatan pencernaan, berat badan, sistem imun, dan kesehatan mental. Pengolahan pangan pada zaman ini menyebabkan kerusakan mikrobioma. Untuk menjaga kesehatan mikrobioma, kita harus mengkonsumsi prebiotik. Prebiotik adalah zat gizi yang dikonsumsi atau dimakan oleh bakteri baik di sistem pencernaan kita. Apa saja makanan sumber prebiotik? Bagaimana cara kerja prebiotik? Mikrobioma yang paling sehat terdiri dari aneka jenis mikrobia. Bahan pangan olahan miskin prebiotik, sehingga mikrobia dalam usus berkurang menjadi satu jenis saja. Mikrobia yang hanya satu jenis ini akan menghabiskan energi di usus, sehingga jaringan antar sel usus menjadi bocor. Usus yang bocor menyebabkan terjadi inflamasi atau pembengkakan di dalam usus yang menyebabkan diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Bagaimana cara pencegahannya? Pertama, konsumsi probiotik yang mengandung mikrobia hidup. Kedua, konsumsi prebiotik. Prebiotik adalah komponen bahan pangan yang merupakan makanan bakteri baik dalam usus manusia. Penelitian tahun 1920 menunjukkan bahwa tikus yang diberi makan karbohidrat jenis tertentu akan menghasilkan perubahan komposisi mikrobia dalam usus. Saat ini, peneliti terus mempelajari bagaimana serat tanaman dapat menyuburkan bakteri baik dalam usus manusia. Serat terdiri dari banyak molekul sakarida. Pencernaan manusia tidak menghasilkan enzim untuk memecah serat, tetapi mikrobia mampu memecah serat. Saat serat sampai di usus besar, mikrobia memfermentasi serat dan menghasilkan senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa mikrobia menghasilkan asam laktat sehingga usus menjadi asam. pH asam mempercepat pertumbuhan bakteri baik dan menekan pertumbuhan bakteri penyebab inflamasi. Senyawa lain digunakan sebagai energi oleh usus, berperan sebagai pembatas usus dan mencegah inflamasi. Konsumsi pangan kita saat ini hanya mengandung sedikit serat. Tepung terigu putih atau tanpa kulit tidak mengandung serat dan hanya mengandung pati saja. Pati mudah dicerna oleh pencernaan manusia sehingga tidak ada zat gizi yang dapat dimakan oleh mikrobia dalam usus manusia. Bakteri baik menjadi kelaparan dan mati. Tidak semua serat bisa disebut prebiotik. Ada serat yang dapat dicerna oleh bakteri baik dan bakteri jahat. Prebiotik adalah bahan pangan yang hanya dapat dicerna oleh bakteri baik saja supaya mempercepat pertumbuhan bakteri baik dan dapat menghasilkan senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Prebiotik terbaik adalah frukto-oligosakarida dan galakto-oligosakarida yang disingkat FOS dan GOS. FOS diperoleh dari asparagus, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, pisang, tomat, gandum, barley, dan rye. GOS diperoleh dari kacang-kacangan seperti chickpea dan lentil. FOS dan GOS menstimulasi pertumbuhan bakteri baik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri ini memfermentasi FOS dan GOS sehingga menghasilkan senyawa yang bermanfaat. FOS dan GOS dapat mencegah konstipasi. Inulin adalah senyawa FOS yang diekstraksi dari umbi cikori. Apabila selama 4 minggu inulin dikonsumsi oleh orang sehat yang menderita konstipasi, maka akan dapat meningkatkan konsistensi BAB dan frekuensi BAB. Sumber serat prebiotik berikutnya adalah oatmeal. Serat seperti beta-glukan menstimulasi pertumbuhan bifidobakteria dan menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Bahan pangan lain yang tidak bisa dicerna oleh manusia tetapi dicerna oleh bakteri baik adalah polifenol berwarna yang ada di beri dan kunyit. Semua orang harus mengkonsumsi bahan pangan kaya prebiotik seperti buah, sayur, serealia dengan kulit, dan kacang-kacangan. Apa yang kita makan menentukan apakah mikroflora usus akan tumbuh subur atau kelaparan. Apa yang kita makan menentukan komposisi mikroflora usus. Keanekaragaman mikrobia adalah yang terbaik. Keberagaman ini ditentukan oleh aneka jenis prebiotik. Prebiotik tersedia dalam bentuk suplemen seperti pil. Meskipun demikian, mengkonsumsi sumber prebiotik yang segar lebih mendukung keberagaman mikroflora usus. Demikian penjelasan tentang prebiotik dan manfaatnya bagi kesehatan. Semoga bermanfaat.